Selamat pagi menjelang siang. Hari ini kita ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya, yaitu materi yang menjelaskan tentang minyak bumi. Karena sebelumnya hidrokarbon, sekarang minyak bumi. Di minyak bumi yang esensial adalah pembagian pembakaran. Pembakaran baik yang sempurna dan tidak sempurna. Jadi hari ini kalian harus bisa satu, apa sih pembakaran sempurna? Atau apa sih pembakaran tidak sempurna? Zat apa sih yang dihasilkan dari pembakaran sempurna dan tidak sempurna? Partikulat-partikulat apa sih yang berbahaya di udara dari hasil pembakaran sempurna dan tidak sempurna buat kesehatan kita? Itu ya. Jadi kita mulai. Jadi itu yang harus kalian bisa hari ini. Yang kita mulai contoh yang gampang di pembakaran. Pembakaran atau peristiwa oksidasi. Pembakaran sama dengan oksidasi. Ya. Kenapa oksidasi? Karena di peristiwa pembakaran itu kita atau senyawa itu mengambil oksigen, maka disebut oksidasi. Di pembakaran ada dua, ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Kayak gimana sih contoh pembakaran sempurna? Paling gampang contohnya, kalian bedain satu, masak Indomie pakai gas sama masak Indomie pakai kompor yang isinya minyak tanah. Bisa nggak ngebedain hasil akhir dari kuali atau wajan atau media atau tempat yang kamu gunain buat masak Indomie? Kalau yang di kompor gas, pasti badan atau bawah wajannya nggak menghasilkan hitam, ya, nggak menghasilkan jelaga hitam atau pantat pancinya nggak hitam. Nah itu, kalau yang di kompor biasanya akan menghasilkan jelaga atau warna hitam pada wadah atau tempat kamu masak Indomie. Nah itu bedanya. Jadi yang nggak ada itu sempurna, yang ada itu tidak sempurna. Itu yang bisa kalian identifikasi yang paling gampang. Beda sempurna dan tidak sempurna. Itu yang paling gampang menurut saya. Yang lainnya, contoh lainnya absurd tapi nggak kelihatan ya, karena berhubungan dengan persamaan reaksi. Kalau yang sempurna biasanya, misalnya ZX plus O2, dia akan menghasilkan CO2 dan H2O. Ini hasil akhir jikalau pembakaran sempurna. Jadi hasil akhirnya karbon dioksida dan H2O. Dengan yang tidak sempurna, X plus O2, CO plus H2O. Jadi ada karbon monoksida dan H2O. Tapi ini ada karbon dioksida dan H2O. Ini contoh, ini hasil akhir dari pembakaran yang sempurna dan tidak sempurna jika dilihat dari persamaan reaksinya. Kalau yang tidak dengan persamaan reaksi, yang tadi secara fisik saya identifikasi dengan lihat cara jelaga. Dari kedua pembakaran ini, baik yang sempurna maupun tidak sempurna, pasti menghasilkan hasil akhir sisa, ya, CO2 dan CO. CO2 dan CO itu juga termasuk dalam hasil sisa pembakaran atau sisa pembakaran dari senyawa yang beroksidasi dengan oksigen atau senyawa yang mengalami oksidasi dengan oksigen. CO2 ya, bedanya dengan CO. Kalau CO2 ini berasal dari pembakaran sempurna. Kalau CO2 sempurna, kalau CO tidak sempurna. Kalau CO2 ya, CO2 sama dengan CO, dia juga berasal dari atau sumbernya bisa dari transportasi, Paling gampang asap ya, asap kendaraan.
Dari hasil pembakaran industri. Ini bisa juga menghasilkan CO2. Sama, CO juga gitu. Dari transportasi, dari industri, itu yang bisa dihasilkan. CO2 ya, dia nggak akan bisa jadi berbahaya kalau dalam jumlah yang kecil. Kenapa? Karena CO2 dibutuhkan dalam fotosintesis. Dia akan berbahaya kalau jumlahnya besar. Dia akan jadi partikulat atau hasil akhir dari pembakaran sempurna yang berbahaya jika dalam kapasitas besar. Tapi kalau CO besar dan kecil dia tetap berbahaya. Kenapa? Karena dia dapat mengikat Hb. Ini mengikat Hb. Hemoglobin dalam darah yang harusnya diikat sama O2, tapi karena tubuh kita banyak CO, dia akan mengikat Hb sehingga kita jadi lemes, mual, pusing, pingsan. CO2 juga seperti itu jikalau dalam jumlah yang besar. Ini hasil akhir dari pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Sisa-sisa pembakaran lain yang membahayakan bagi tubuh, contohnya adalah NO2, SO2, SO3. Ya, ada lagi freon. Ada juga partikulat lain ya, seperti partikulat ini kalau yang paling sering kita temui kan di bentuk padatnya ada debu, asap, itu partikulat juga. Tapi partikulat yang berasal dari senyawa kimia misalnya pada Pb timbal, terus pada nikel, pada merkuri ya, Me. Kalau di NO atau nitrogen monoksida, monoksida sama nitrogen dioksida. Kalau nitrogen monoksida sama nitrogen dioksida ini bisa berasal dari pembakaran batu bara. Ya, bisa berasal dari pembakaran batu bara. Ini dalam kehidupan sehari-hari ini hasil akhirnya bisa menghasilkan asap. Kalau dalam jumlah yang banyak, asapnya banyak, otomatis dia bisa membuat sesak pernapasan. Kalau SO2 ini sama juga, dia bisa juga dari hasil pembakaran batu bara dan minyak bumi bisa. SO2 ini bisa sama, ya, SO2 dia bisa mengefek pada kita, terutama kita sukar itu ya, karena dia bisa menghasilkan sama smoke juga, asap juga, jadi membuat radang paru-paru karena berhubungan dengan pernapasan. Kalau SO3 dia bisa menghasilkan hujan asam. Hujan asam ini membuat korosi pada logam sehingga banyak rusak. Kalau logam aja rusak, apalagi tumbuhan kalau kena hujan asam. Freon ini biasanya berasal dari pendingin, ya, pendingin pada kulkas. Kalau dia banyak yang terhambur ke udara, maka dia akan membuat tipis ozon. Ini bahayanya freon. Partikulat lain misalnya Pb. Pb ini timbal, lumbung, ada di adiktif pada bensin. Bensin itu maksudnya premium ya. Jadi Pb ini adiktif pada premium. Karena kalau premium nggak dikasih Pb, maka oktannya rendah. Sedangkan Pb ini sangat berbahaya. Kalau dalam kapasitas banyak, dia akan membuat satu gangguan saraf. Yang kedua partikulatnya nikel. Nikel juga berbahayanya sama dengan Pb. Yang selanjutnya merkuri yang biasa ada pada penambangan liar, ya, dia bisa buat radang pada kulit, juga bisa merusak saraf, ginjal, hati, ada pada merkuri.
Nah, ini adalah contoh-contoh partikulat atau hasil akhir dari pembakaran yang sempurna dan tidak sempurna, serta partikulat lain yang berbahaya untuk tubuh manusia pada kehidupan sehari-hari. Selesai pertemuan kita hari ini tentang pembakaran sempurna dan tidak sempurna, serta zat-zat yang hasil akhir yang dihasilkannya, serta bahayanya pada manusia. Kalian bisa baca atau gali lebih dalam lagi tentang informasi ini di berbagai sumber. Selesai. Assalamualaikum, selamat siang.